Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dian Evariana SHMM dan kepada teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, saya Teti Zulfahwati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis internasional. 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama ada letter of credit, imbal beli internasional, dan yang terakhir adalah World Trade Organization. Yang pertama, letter of credit. Apa itu letter of credit? Letter of credit adalah surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan importir atau nasabah yang ditujukan kepada eksportir. Mengapa harus letter of credit? Karena penggunaan letter of credit dalam perdagangan internasional adalah untuk menjamin dan memperlancar pembayaran dari importir dengan memanfaatkan jasa perbankan. Apa kegunaan letter of credit? Letter of credit akan menjadi jembatan bagi eksportir dan importir yang terpisah oleh negara yang belum saling kenal mengenal dengan baik. Selain itu, letter of credit juga mempunyai fungsi yang pertama untuk menjadi metode pembayaran dalam perdagangan internasional apabila pembeli dan penjual tidak saling mengenal secara pribadi dan dipisahkan oleh jarak yang jauh. Fungsi yang kedua untuk mengurangi resiko terjadinya pencurian barang saat barang tersebut ingin diserahkan dari penjual kepada pembeli. Dan yang ketiga, untuk membuat transaksi antara penjual dan pembeli menjadi lebih aman. Letter of credit memiliki jenis-jenis. Yang pertama ada jenis revocable, yaitu jenis ini yang bank penerbitnya memiliki hak untuk membatalkan atau mengubah persyaratan kredit tanpa persetujuan penerima. Dan yang kedua ada jenis irrecoverable. Pembatalan mungkin juga dilakukan, tetapi harus ada persetujuan sesama pihak yang bersangkutan. Dan yang ketiga ada irrecoverable dan confirmed, yaitu pembayaran atau pelunasan wesel yang ditarik ini dijamin sepenuhnya oleh bank penerbit maupun bank penerima bila segala syarat-syarat dipenuhi serta tidak mudah dibatalkan. Dan jenis selanjutnya ada clean. Adalah jenis di mana pembayaran kredit ekspor-impor tidak perlu dilengkapi oleh dokumen-dokumen dan persyaratan lainnya. Tentu saja, letter of credit mempunyai manfaat untuk ketiga pihak. Yang pertama, manfaat bagi eksportir yaitu transaksi pembayaran pasti dan menghindari resiko terjadinya tidak mendapatkan pembayaran. Dan yang kedua, penguangan melalui dokumen dapat langsung dilakukan. Yang ketiga, biaya bank relatif kecil. Dan yang keempat, kemungkinan memperoleh kredit tanpa bunga. Dan manfaat yang kedua, manfaat bagi importir. Yang pertama, nama baik dan reputasi bank berpengaruh pada kepercayaan eksportir terhadap importir. Dan manfaat yang kedua, jaminan bagi importir bahwa dokumen akan diterima dalam keadaan lengkap dan akan dicek kembali oleh bank. Manfaat yang selanjutnya, manfaat bagi bank. Yang pertama adalah menerima biaya administrasi berupa komisi bank. Dan yang kedua, pemberian pelayanan kepada nasabah yang baik akan membuat nasabah tersebut menjadi puas dengan layanan bank dan akan menggunakan lagi jasa bank tersebut. Poin yang kedua, mengenai imbal beli internasional. Imbal beli internasional merupakan interaksi antar negara dalam bentuk jual beli atas dasar kesepakatan antara pihak yang terlibat. Ketika satu negara mengalami keterbatasan sumber daya,
Sedangkan permintaan dan kebutuhan sumber daya di negara tersebut sangat tinggi, maka kebutuhan itu dapat dipenuhi dari negara yang memiliki kelebihan sumber daya. Adapun yang menjadi dasar hukum dari suatu kontrak imbal beli adalah ketentuan umum tentang kontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Internasional, Convention, dan hukum internasional lainnya, seperti hukum tentang ekspor-impor, letter of credit, moneter, perbankan, dan lain-lain. Jenis-jenis imbal beli internasional, yang pertama ada commercial counter trade, yang kedua industrial counter trades, dan yang ketiga counter purchase, yang keempat convention atau buyback, yang kelima barter, yang keenam perjanjian swap, dan yang ketujuh perjanjian clearing, yang kedelapan switch trading, yang kesembilan transaksi offset, yang kesepuluh program import settlement, yang kesebelas perjanjian framework, 12 imbal beli proaktif, yang ke-13 reverse counter trade. Poin yang ketiga yaitu mengenai World Trade Organization atau disingkat juga WTO. Pengertian World Trade Organization adalah organisasi internasional global yang secara khusus mengatur permasalahan dalam perdagangan antar negara. Indonesia juga telah masuk dalam keanggotaan WTO sejak 24 Februari 1950. Tujuan WTO yang pertama adalah meningkatnya standar hidup masyarakat dunia. Yang kedua, menjamin lapangan kerja sepenuhnya. Dan yang ketiga, meningkatkan penghasilan secara realistis. Selain itu, tugas pokok dan fungsi WTO adalah mengelola perjanjian perdagangan internasional, menjadi forum untuk negosiasi perdagangan internasional, terus selanjutnya menangani sengketa perdagangan internasional. WTO tentu saja mempunyai struktur. Yang pertama ada Ministerial Conference, yaitu badan pengambil keputusan tertinggi dalam WTO. Selanjutnya ada General Council, yaitu badan yang terdiri dari delegasi negara anggota WTO. Selanjutnya ada Dewan Perdagangan Barang, yaitu badan yang mengawasi pelaksanaan perdagangan barang internasional. Ada Dewan Perdagangan Jasa, yaitu badan yang mengawasi pelaksanaan perdagangan internasional di bidang jasa. Kemudian ada juga Badan Penyelesaian Sengketa, yaitu badan yang bertugas menengahi sengketa perdagangan antar negara. Dan yang terakhir ada Badan Peninjau Kebijakan Perdagangan, yaitu badan yang bertugas melaksanakan mekanisme peninjauan kebijakan perdagangan internasional. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.